Ketika ada seorang ayah, dia meninggal dunia, ternyata bayi ini belum terlahir. Kalau telah terlahir jelas bagiannya, Pak. Ditengok dulu, oh ini ternyata laki-laki, berarti anggarkan bagiannya bagian laki-laki, walaupun masih dalam controlling daripada ibunya. Karena tidak mungkin anak bayi kita serahkan harta kepada dia, Pak. Berarti siapa yang memegang kendali? Maknya. Kalau maknya sudah meninggal terlebih dahulu, yang memegang kendali itu mungkin saudara tertua. Tapi ingat, itu adalah hak daripada adik mereka. Itu bagaimana halnya ketika janin ini tidak diketahui jenis kelaminnya, Pak? Apakah dia anak tunggal, janinnya, ataupun bayi satu dalam kandungan? Apakah dia laki-laki? Apakah dia perempuan? Apakah mungkin kembar? Atau bisa jadi kembar laki-laki dua-duanya. Ini kan sangat berpengaruh di dalam pembagian daripada harta warisan. Sangat berpengaruh itu. Maka kalau kita lihat penjelasan-penjelasan di kalangan para ulama kita terkait daripada harta warisan terhadap janin, itu sudah sangat amat jelas, secara terperinci dijelaskan oleh para ulama-ulama kita. Nah, kalau bayi ini tadi belum ditiupkan ruh, tapi yakin dan percaya ibu ini mungkin bulanannya sudah telat, haidnya sudah telat, dites spek ternyata dia sudah hamil, jelas hamilnya. Qadarullah 2 pekan setelah itu meninggallah suaminya, padahal anaknya sudah banyak. Ingat, itu janin walaupun belum berbentuk bayi, dia harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillahi wa salatu wa salam ala rasulillah alladhi la nabiyya ba'dah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jajaran para alim ulama, cerdik pandai, para pengurus masjid, hadirin wal hadirat, jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari yang mulia ini Allah masih memberikan kita kekuatan, keimanan dan keistiqomahan dalam melaksanakan ibadah. Kemudian salawat beriringkan salam kita haturkan ke junjungan kita, yakni ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk daripada keistimewaan kita pada malam hari ini sampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fi baitihi fa ahsinul wudu'a summa ata masjidan fa huwa fi salatin hatta yarja'. Barang siapa yang berwudu di rumahnya, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kata Nabi, kemudian sempurnakanlah daripada wudu'mu, setelah itu engkau mendatangi daripada salah satu rumah Allah. Ketika engkau bermukim, ketika engkau mabit ataupun berdiam diri di dalam masjid itu, dikategorikan oleh Allah sebagai orang yang menunaikan ibadah-ibadah salat sunnah. Bal huwa afdal, akan tetapi jauh lebih baik duduk di dalam majelis ilmu dibandingkan waktu yang sama kita pergunakan untuk menunaikan ibadah salat-salat sunnah. Itu lebih afdal duduk di dalam majelis ilmu. Tapi Bapak Ibu hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pertemuan yang sudah kita lewati, yaitu pembahasan tentang
al-hibatu wal irs, yaitu berbentuk hibah dan juga warisan. Hibah itu maknanya adalah pemberian ataupun perpindahan hak milik daripada orang yang pertama kepada orang yang kedua. Sedangkan warisan itu adalah harta yang ditinggalkan oleh seseorang. Ketika dia wafat, maka berhak ahli waris untuk memperoleh daripada harta itu. Muncul masalah baru. Ini kita mereview materi yang lalu. Masalah baru, ada seorang tua memberikan hibah kepada anak tertentu dengan nominal yang sangat fantastis, berupa emas ataupun berupa tanah ataupun berupa rumah, tanpa diketahui oleh ahli-ahli waris yang lain. Ini bagaimana pandangan hukumnya? Padahal tadi sudah jelas konsepnya hibah itu adalah pemberian hak prioritas daripada kepemilikan harta. Sedangkan warisan itu adalah harta yang ditinggalkan oleh si mayit yang kelak nanti akan dibagikan oleh ahli-ahli warisnya. Maka dari sini banyak problema-problema di tengah masyarakat, sehingga para ulama-ulama kita memunculkan sebuah undang-undang di dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 211 kalau tidak salah. Hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya ketika orang tua itu meninggal dunia dengan nominal yang cukup besar, maka hibah itu dianggap sebagai harta warisan. Berarti kalau seandainya ada harta yang lain di luar daripada kepemilikan hibah ini, maka sisanya saja yang hendak diberikan kepada anak tertentu yang sudah mendapatkan hibah itu sendiri. Kalau tidak, muncul ketidakadilan di sini, muncul masalah atau dikarenakan anak itu yang lebih dekat dengan orang tuanya, ia belikan rumah 100%. Kepemilikan itu rumah adalah orang tuanya, ia berikan kepada anaknya tertentu. Suatu saat ketika ini orang tua wafat meninggal dunia, maka pemberian itu dianggap sebagai harta warisan karena nominalnya besar. Kecuali pemberian traktiran makan malam, pembelian tikar dan lain sebagainya, mana itu termasuk ke dalam kategori warisan. Nah, kalau di dalam pandangan syariat, ya hibah itu hibah, tidak termasuk bagian daripada harta warisan, kecuali dua hal. Yang mana pemberian itu diberikan oleh seorang tua kepada salah satu anaknya dengan maksud pinjaman. Dengan maksud pinjaman, ini anak saya ekonominya sangat menengah ke bawah, kebetulan orang tua ini punya rumah 2. Ya sudah nak, engkau tinggal di rumah saja, di rumah sana, tapi dengan tujuan ataupun dengan niat pinjaman kepada anak tertentu. Nah, yang kedua, ketika jumlah daripada perolehan harta warisan itu mempengaruhi sangat signifikan antara anak yang menerima daripada hibah dibandingkan yang tidak pernah diberikan hibah sama sekali oleh orang tuanya, muncul polemik ini. Maka dibuat sebuah perundang-undangan di dalam kompilasi hukum Islam bahwasanya hibah itu dengan nominal yang sangat besar termasuk ke dalam hitungan harta warisan. Kalau rumah itu tetap anak yang paling bungsu tinggal di situ, ya silahkan Pak. Kebetulan harta yang lain masih ada, sisanya saja yang diberikan kepada ini anak. Ternyata rumah itu harganya cukup besar, 200 juta bahkan lebih daripada itu. Ahli waris yang lain tidak sampai nominalnya sekian. Maka adik yang paling bungsu ini berkewajiban untuk memberikan sebagian hartanya kepada saudara-saudara kandung yang lain. Nah, ini namanya keadilan. Kenapa dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiat itu tidak boleh ditujukan kepada ahli waris? Karena khawatir terjadi ketimpangan
dalam perolehan warisan, maka dilarang oleh Rasulullah karena hak mereka sudah ada masing-masing. La wasiyatan lil waris, tidak ada wasiat ditujukan kepada ahli waris tertentu. Tapi Bapak Ibu yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, bab kelanjutan daripada itu yang berkaitan daripada mafqud wal janin. Janin itu ya janin, bayi yang ada di dalam kandungan seorang ibu. Mafqud itu artinya orang yang hilang, diambil dari kata faqada. Mafqudun berarti orang yang hilang. Ini bagaimana statusnya di dalam pembagian warisan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekecil apapun permasalahan di keluarga kita, permasalahan di masyarakat kita, permasalahan di dalam famili kita, kalau kita merujuk kepada hukum-hukum Allah, insya Allah selesai itu. Selesai itu. Maka sekecil apapun problema itu sudah ada solusi di dalam Islam. Bagaimana cara penyelesaiannya? Masalah harta ada, masalah hak dan kewajiban suami istri juga sudah disampaikan dan juga dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tergantung kita, Pak, mau tidak memakai hukum itu atau tidak ada. Kalau memang tidak mau, ya sudah, nikmati saja permasalahan itu, tidak kunjung selesai di dalam kehidupan kita. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah seorang sahabat bernama Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma. Jabir ini termasuk sahabat yang mana beliau itu sudah dinobatkan sebagai ataupun orang yang masuk agama Islam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, ayah daripada Jabir ini Abdullah wafat ketika perang Uhud dalam satu syirah, itu dijelaskan. Nah, Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu pernah mendengar daripada penyampaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza istahalla as-sabiyyu sulli alaihi wa wurrisa aw warisa." Apabila seorang anak istahalla, makna istahalla itu terlahir ke dunia, masih terlihat tanda-tanda kehidupan bagi anak ini. Terkadang kan anak yang lahir itu kalau tidak menangis mungkin dia bersin, kalau tidak bersin mungkin tangannya bergerak, kakinya bergerak. Ini masih terlihat tanda-tanda kehidupan. Itu namanya istahalla. Maka apa kata Rasulullah? Idza istahalla as-sabi sulliya. Apabila seseorang bayi yang terlahir sudah terlihat tanda-tanda kehidupan di dalam dirinya, kemudian wafat ini bayi, maka apa kata Rasulullah? Sulliya alaihi. Ini bayi wajib disolatkan. Berlaku sudah fardu kifayah. Disolatkan, dimandikan, dikafani, disolatkan, baru dikuburkan. Kalau bayi itu sudah terlahir, masih sempat dia bernyawa beberapa saat, mungkin 5 menit, setengah jam, 1 jam setelah itu, ini bayi meninggal dunia, maka wajib hukumnya kita tunaikan 4 fardu ini: memandikannya, mengkafaninya, mensolatkannya, kemudian menguburkannya, persis seperti orang dewasa. Ini ittifaq, kesepakatan para ulama, walaupun usianya 1 jam. Bukan hanya yang 4 ini saja kewajiban kita, tapi seorang tua tetap dianjurkan untuk memberi nama kepada anaknya ketika sudah terlahir, sempat hidup di dunia. Nah, kalau tidak diberikan nama, ini apa yang nak kita tulis di nisannya ketika dikuburkan? Nah, mungkin kalau bahasa utara sana, Ucok bin Abdullah gitu, Butet dan lain sebagainya, berarti harus diberikan nama. Apakah nama Abdullah, apakah nama Muhammad ataupun yang lainnya, berikan nama, Pak. Cucu kita, anak kita yang wafat mungkin belum usianya tidak sampai 1 hari, berarti ittifaq ulama ketika seorang bayi terlahir istahallah tadi, terlihat tanda-tanda kehidupan, maka tunaikan fardu kifayahnya. Tunaikan fardu kifayahnya. Wa illa, dan apabila tidak terlihat
tanda-tanda kehidupan, mungkin keguguran, ataupun mungkin prematur lahir ternyata sudah wafat lebih dahulu di dalam kandungan seorang ibu. Bagaimana kewajiban yang dibebankan kepada kita selaku beban ataupun pelaksanaan daripada fardu kifayahnya? Nah, ini dijelaskan secara terperinci oleh para ulama-ulama kita. Ketika bayi itu tidak termasuk kategori istahalla, tidak sampai dia hidup ketika terlahir, ternyata sudah meninggal, namanya meninggal di telaga lah, ada istilah seperti itu. Berarti kewajiban untuk mensolatkannya gugur. Tidak ada kewajiban kita untuk mensolatkan. Yang disunnahkan itu adalah memandikan, mengkafani, kemudian dikuburkan. Disolatkan tidak. Kenapa? Karena orang ini, bayi ini terlahir tidak sempat, ya, tidak sempat keluar ataupun lahir ke dunia. Ini dalam pandangan jumhur ulama, ulama-ulama Abu Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah. Berbeda halnya dengan ulama-ulama Hanabilah. Ahmad bin Hanbal berpandangan ketika bayi ini sudah sempurna, kepalanya sudah sempurna, tangannya sudah sempurna, tubuhnya sudah sempurna, tapi sebelum terlahir sudah meninggal duluan. Ketika lahir ini bayi, dalam pandangan Ahmad bin Hanbal tetap dianjurkan untuk disolatkan. Kalau ulama yang lain tidak, ya, jangan sampai kita istilahnya diumumkan di masjid bahwasanya anak si fulan meninggal dunia padahal meninggalnya di dalam kandungan tuh. Ya, dalam kandungan. Ketika usianya kurang daripada 4 bulan, berarti kan ini belum ditiupkan ruh. Ya, dalam pandangan jumhur merujuk kepada hadis sahih, usia janin itu kurang lebih 4 bulan itu sudah ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah bernyawa. Tapi belum terlihat jelas apakah dia laki-laki ataupun perempuan. Nah, di sini problemanya. Ketika nanti membahas masalah warisan, ini masih membahas tentang jenazah dia. Ketika usianya kurang daripada 4 bulan, maka tidak dianjurkan untuk dimandikan. Bagaimana kita nak mandikan? Itu masih gumpalan-gumpalan daging tertentu, belum ada bentuk daripada manusia, belum ditiupkan ruh kepada ini janin. Berarti cukup bungkus saja kemudian dikuburkan. Tetap disunnahkan untuk dikuburkan, jangan dibuang dan lain sebagainya. Apalagi sedangkan temannya daripada bayi itu, kalau istilah kampungnya seperti itu tuh juga dianjurkan untuk dikubur, jangan dibuang. Terkadang kan berbeda pemahaman masyarakat itu. Ketika anak ini dia bercita-cita anakku nanti biar bisa jadi angkatan laut, sehingga dimasukkannya ke wadah bezana kemudian dihanyutkan ke laut. Ini tidak ada dasarnya. Ini hanya sebatas kebiasaan masyarakat saja. Nah, ini perkara masalah pensolatan, selesai masalah. Nah, ujung daripada hadis ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa wurisa atau wawurrisa itu, dan anak ini sudah termasuk kategori ahli waris. Ketika seorang ibu lagi hamil, dia suaminya meninggal dunia, itu bayi sudah ada jatah daripada harta warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya, walaupun dia tidak sempat bertemu dengan ayahnya, dengan ketentuan bahwasanya mereka menikah dengan pernikahan yang sah. Kalau dengan pernikahan yang tidak sah itu tidak saling mewarisi, itu jelas pandangan hukumnya. Anak di luar nikah, dia ayah biologis, tapi anaknya ini terlahir di luar daripada pernikahan, tidak saling mewarisi, tidak dinasabkan kepada ayahnya, dan juga ayahnya tidak berhak menjadi wali nikah. Ini kalau tidak salah sudah pernah kita uraikan ini dengan jelas tuh. Jangan sampai seorang ayah memaksakan diri sebagai wali nikah daripada anak gadisnya, padahal dulu anak gadis itu adalah terlahir di luar daripada pernikahannya. Kalau sudah terlanjur, nikah ulang tuh, nikah balik, nikahkan balik, tapi jangan sampai dibuat pesta ulang lagi. Nah, ini kita rugi berapa kali seperti itu. Yang jelas ketika anak ini, ketika janin ini
terlahir di luar daripada pernikahan yang sah, berarti itu bayi tidak mendapatkan warisan daripada ayah biologisnya. Tidak mendapatkan warisan daripada ayah biologis itu. Maka warisan itu kan pernah kita jelaskan dikarenakan nasab, keturunan, dikarenakan pernikahan, li ajali nasabin wan nikahin wal walain. Berarti dikarenakan nasab, keturunan, dikarenakan pernikahan yang sah. Maka hati-hati betul, jangan asal-asal nikah. Terkadang karena persyaratan di kantor urusan agama agak sedikit ribet, padahal tidak ribet-ribet amat. Dia ngambil jalan pintas mencari ustadz yang mau menikahkan dia. Ini tanggung jawabnya dunia akhirat itu, Pak. Saya ada laporan ini, mohon maaf. Beliau konsultasi, mohon maaf Ustaz, saya pernah dulu menikahkan orang datang dari Malaysia dengan di Tanjung Pinang, kata dia. Engkau jadi walinya? Iya. Engkau jadi saksinya? Iya, kata. Semuanya dia. Berarti ketika berhubungan mereka dosanya sampai ke orang ini. Karena pernikahannya tidak sah, tidak sesuai dengan ketentuan, rukun dan syaratnya itu tidak sempurna. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ada seorang ayah dia meninggal dunia, ternyata bayi ini belum terlahir. Kalau telah terlahir jelas bagiannya, Pak. Ditengok dulu, oh ini ternyata laki-laki, berarti anggarkan bagiannya bagian laki-laki, walaupun masih dalam controlling daripada ibunya. Karena tidak mungkin anak bayi kita serahkan harta kepada dia, Pak. Berarti siapa yang memegang kendali? Maknya. Kalau maknya sudah meninggal terlebih dahulu, yang memegang kendali itu mungkin saudara tertua. Tapi ingat, itu adalah hak daripada adik mereka. Itu bagaimana halnya ketika janin ini tidak diketahui jenis kelaminnya, Pak? Apakah dia anak tunggal, janinnya, ataupun bayi satu dalam kandungan? Apakah dia laki-laki? Apakah dia perempuan? Apakah mungkin kembar? Atau bisa jadi kembar laki-laki dua-duanya. Ini kan sangat berpengaruh di dalam pembagian daripada harta warisan. Sangat berpengaruh itu. Maka kalau kita lihat penjelasan-penjelasan di kalangan para ulama kita terkait daripada harta warisan terhadap janin, itu sudah sangat amat jelas secara terperinci dijelaskan oleh para ulama-ulama kita. Nah, kalau bayi ini tadi belum ditiupkan ruh, tapi yakin dan percaya ibu ini mungkin bulanannya sudah telat, haidnya sudah telat, dites spek ternyata dia sudah hamil, jelas hamilnya. Qadarullah 2 pekan setelah itu meninggallah suaminya, padahal anaknya sudah banyak. Ingat, itu janin walaupun belum berbentuk bayi, dia harus sudah ada bagian daripada warisan yang harus ditinggalkan. Kenapa? Kalau tidak, itu zalim kita kepada bayi itu. Toh ternyata wafat dia, tidak sampai terlahir, ya sudah, bagi ulang lagi. Bagian daripada janin yang sudah disisihkan ini, ternyata lahir sudah meninggal dunia, bagikan kembali kepada saudara-saudaranya, karena ahli warisnya saudara, karena anaknya belum ada, dia belum punya anak karena masih bayi itu, karena masih bayi itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti kalau janin itu menggunakan peralatan sekarang kan sudah sedikit lebih modern dibandingkan sebelumnya, Pak. Di zaman Nabi tidak ada USG, tidak diketahui ini laki-laki atau perempuan. Itu hanya sebatas usaha. Kalau miring sebelah kanan itu bisa anak laki-laki, miring di sebelah kiri itu anak perempuan. Itu teori doang tuh. Yang menentukan itu qadarullah, Allah Subhanahu wa taala itu. Kalau nak menjadi anak laki-laki, banyaklah makan sate, kata dia. Ini buat orang kecewa, Pak. Jangan buat asumsi seperti itu. Kenapa? Takutnya ini orang saking pengennya dia punya anak laki-laki, setiap hari sarapan sate, makan siang sate, kemudian makan malam juga sate, lahir anaknya perempuan. Apa ndak kecewa dia? Siapa yang bertanggung jawab? Ya orang yang berasumsi tadi. Ndak ada kaitannya, harus makan kambing, harus makan itu dari segi ilmu kedokteran saja. Tapi tetap yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita berikhtiar dan memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun jenis kelamin daripada anak kita, syukuri, Pak. Syukuri itu. Itu adalah anugerah titipan daripada Allah. Terkadang ada orang tua, ini
kita temukan juga ini orang tua ketika lahir anaknya belum terlihat oleh dia ini perempuan laki-laki, ditanya oleh dia itu bidan itu, gimana bu, itu anak saya perempuan laki-laki, perempuan pak, aduh katanya, seolah-olah kecewa dikarenakan dia punya anak perempuan. Anak laki-laki itu belum tentu sebaik daripada perempuan, perempuan itu belum tentu sebaik daripada laki-laki. Intinya apapun jenis kelamin yang Allah berikan kepada kita terkait daripada calon bayi, kita syukuri. Itu adalah titipan, itu adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau sudah diketahui sekarang menggunakan USG, nampak betul, terkadang keliru juga pak. Apa kata dokter kandungan? Ini mohon maaf pak, anak bapak ini laki-laki, laki-laki. Ternyata lahir perempuan. Kenapa? Bisa jadi pusarnya itu terlilit di antara kakinya, sehingga seolah-olah itu adalah kelamin laki-laki. Ini ada berupa pentilnya atau lainnya, berarti laki-laki ini. Ternyata ketika wafat ayahnya itu sudah dikategorikan laki-laki, bagian ahli warisnya adalah laki-laki. Karena kita sudah pernah menjelaskan ini, anak laki-laki ini sangat berpengaruh, yang dapat menghalangi seluruh daripada saudara-saudara kandung ayah mereka itu terhalang oleh anak laki-laki pak. Tidak akan dapat saudara itu dikarenakan pengaruh daripada anak laki-laki tadi itu. Nah kalau dia sudah dikategorikan sebagai anak laki-laki dikarenakan hasil USG, ketika lahir ternyata sudah meninggal duluan, maka ketika sebelumnya beliau tidak punya saudara laki-laki, hanya anak perempuan, maka saudara-saudara daripada si mayit ayah dia mendapatkan warisan. Awalnya tidak dapat warisan. Kenapa? Karena hasil USG keponakan mereka ini laki-laki, keponakan mereka itu laki-laki, tapi tidak sempat lahir, meninggal dunia. Dikarenakan itu calon laki-laki yang menghalangi bagian daripada saudara-saudara kandung, lahir sudah meninggal dunia, maka kembali ulang untuk pembagian daripada warisan, ada bagian daripada saudara-saudara kandungnya. Anak perempuan dapat setengah, ayah istrinya ataupun ibu mereka dapat 1/8, ayahnya dapat 1/6, sisanya baru diberikan kepada saudara-saudara kandung daripada si mayit. Sisanya kan sudah sedikit itu, separuh untuk anak perempuan, sisa separuh lagi diambil 1/8 untuk ibu, 1/6 untuk ayah, sisanya itulah dibagi-bagi sebagai saudara kandung. Ada laki-laki, ada perempuan. Tetap konsepnya di dalam Al-Quran, lizzakari mislal hazzil unsayain, 1 dibanding 2. 2 dapat laki-laki, 2 bagian laki-laki dapat, 1 bagian perempuan daripada ahli waris. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ini jadi permasalahan yang sangat urgent betul, Pak. Kalau bayi itu sudah terlihat laki-laki, enak cara menghitungnya. Meninggal ayahnya, ini sebelum terlihat, dia sebelum terlihat tapi masih gumpalan daging yang belum ditiupkan ruh oleh Allah. Qadarullah, ketika ibu ini hamil, baru usia kandungannya 2 bulan, belum ditiupkan ruh, belum berbentuk daripada manusia, wafat ayahnya. Apakah dikategorikan laki-laki atau perempuan ini bayi? Apakah dikategorikan anak tunggal atau anak kembar ini bayi? Apakah dikategorikan bisa jadi kembar 3? Ini kan kemungkinan-kemungkinan itu. Maka pandangan jumhur ulama, jangan dibagi dulu harta warisan walaupun ayahnya sudah wafat sebelum diketahui jenis kelamin daripada ini bayi. Berarti nunggu berapa bulan lagi? Ya tunggu kurang lebih 2 bulan lagi, tunggu kurang lebih 3 bulan lagi itu. Ternyata ahli waris yang lain sangat memprihatinkan ekonominya, Pak. Mereka sangat membutuhkan itu harta. Hutang mereka sudah menumpuk, sudah datang menagih hutang ke rumahnya, warisan belum dibagi. Ini bagaimana solusinya? Bagilah warisan itu, anggaplah itu janin statusnya laki-laki. Kenapa dianggap laki-laki itu? Karena kalau dianggap perempuan, kan bagiannya lebih sedikit. Lahir ternyata laki-laki, tidak mungkin, yakin dan percayalah
ahli-ahli waris yang lainnya itu mengembalikan untuk tambahan kekurangan daripada bait, berat sudah, apalagi hartanya sudah habis. Maka mendingan lebih mudah untuk membagi daripada mengumpulkan kembali. Ini solusi yang diberikan oleh para ulama. Anggaplah janin itu sebagai seorang anak laki-laki, maka bagiannya asabah, besar bagiannya. Ketika terlahir anak perempuan, tinggal mengurangi lagi, kurangi bagiannya, bagi kepada ahli waris yang lain. Itu jauh lebih mudah, karena kendali kepemilikan harta warisan yang dimiliki oleh ini janin masih dipegang oleh maknya, masih dipegang oleh abangnya ataupun saudara yang lain, daripada mengumpulkan kembali harta yang sudah dibagi kepada saudara-saudaranya. Ini sedikit kemungkinan bisa mereka mengumpulkan daripada harta itu. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah berkaitan daripada janin. Yang terakhir, mafqud, orang hilang. Mungkin ada tetangga kita, Pak, beliau ini profesinya nelayan, nangkap ikan, kebetulan laut pasang, tidak balik-balik. Ini enggak kita inginkan cerita seperti ini, tapi kan ketika ada kasus, kita bisa menyelesaikan permasalahannya. Biasanya ayah ini, bapak ini balik 3 hari setelah itu, ditungguin oleh keluarganya, Pak. Sudah berlalu 1 pekan, berlalu 1 bulan, tidak ada kabar apakah ayah mereka masih hidup atau tidak, apakah ayah mereka selamat atau mungkin sudah tenggelam di laut dan lain sebagainya. Tidak diketahui, tidak diketahui. Apakah harta warisan itu sudah boleh dibagi, padahal ayahnya sudah hilang, ayahnya sudah hilang. Kalau seandainya dibagi, ternyata ayah ini terdampar di Malaka, 2 bulan balik lagi ke Tanjung Pinang, harta sudah dibagi. Nah, ini juga zalim terhadap seorang ayah, padahal dia masih hidup. Kenapa hartanya dibagi? Ini istilah daripada mafqud tadi. Nah, kalau kita lihat pandangan para ulama, di antaranya adalah ulama-ulama Syafi'iyah memberikan syarat ketika ayah ini hilang dan usia daripada ayahnya, mungkin ada orang lain tetangga lagi sama letingnya, kurang lebih usianya 70 tahun, ternyata usia daripada seusia ayahnya 70 tahun ini sudah pada meninggal semua, baru boleh ayah itu dikategorikan meninggal dunia. Memang berat sudah 70 tahun. Kalau usia ayahnya 60 tahun menghilang, tunggu 10 tahun lagi. Ini pandangan Syafi'iyah. Ya, lihat dulu, ya, leting-leting daripada ayahnya di masyarakat itu apakah sudah pada meninggal dunia semua atau tidak. Kalau sudah meninggal dunia, anggap orang tua itu sudah wafat. Berarti lama dong, kita menunggu sampai 10 tahun, Pak, baru harta itu dibagi. Iya, kalau tidak diambil oleh anak yang paling tua, takutnya anak yang paling tua yang lebih menguasai daripada harta itu. Maka ada solusi yang diberikan oleh para ulama. Maka kasus ini angkat, ya, ke yang berwenang. Siapa yang berwenang? Pengadilan. Siapa yang berwenang? Qadhi. Siapa yang berwenang? Pemerintah. Maka angkat kasus ini kepada pemerintah. Tim SAR turun tangan untuk mencari ayah ini. Ternyata ditemukan bekas daripada pecahan-pecahan kapalnya, perahunya, sampannya. Maka diputuskan oleh mahkamah, diputuskan oleh hukum bahwasanya ayah itu sudah meninggal dunia. Maka keputusan daripada hakim ini, keputusan daripada ini pemerintah sah untuk dijadikan sebagai dasar pembagian daripada harta yang ia tinggalkan. Berarti tidak harus menunggu 10 tahun. Ya, kalau nak menunggu 10 tahun, tunggulah 10 tahun. Kalau tidak sampai ataupun tidak sanggup kita menunggu sampai 10 tahun, angkat kasus ini kepada pihak berwenang. Biasanya kan kalau ada kehilangan, itu tim SAR-nya turun tangan. Ada kebakaran, biasanya tim SAR juga yang turun tangan dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Karena untuk melihat ataupun mencari apakah masih ditemukan atau ada kemungkinan ini orang masih hidup ataupun tidak. Ternyata ada juga beberapa masa yang lalu, Pak, ada seseorang yang terdampar. Di mana terdamparnya? Di Jepang. Terdamparnya di Jepang, berarti di bawah ombak. Berapa lama dia di laut itu? Kurang lebih 2 pekan. Ini luar biasa, ketentuan daripada Allah itu belum wafat, ya belum wafat itu.
Nah, maka kalau sudah ada diputuskan oleh mahkamah, diputuskan oleh pemerintah, ini orang sudah dikategorikan wafat dan sah, maka itulah sebagai pijakan daripada ahli waris untuk membagi daripada harta-harta yang ditinggalkan oleh ayah mereka. Yang namanya anak-anak yang soleh dan soleha itu, Pak, ternyata beberapa masa setelah itu ayahnya muncul kembali, akan dikembalikan itu harta. Kalau anak yang serakah nggak akan dikembalikan. Jangankan ayahnya sudah wafat, sebelum wafat saja terkadang harta ayahnya sudah diambil oleh dia. Ini keserakahannya luar biasa tuh. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pembahasan ataupun penjelasan yang diberikan oleh para ulama-ulama kita terkait daripada kewarisan seorang janin yang belum terlahir, kewarisan ataupun orang yang mafkud hilang, apakah dikategorikan beliau ini sudah mati ataupun tidak, meninggal ataupun tidak, ya sesuai dengan ketetapan ataupun ketentuan daripada pemerintah setempat, dikarenakan sudah ada ikhtiar, ada upaya yang dilakukan untuk mencari daripada jasadnya tidak ditemukan. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasanya masih ada waktu kita ini kurang lebih 8 menit lagi atau 10 menit lagi lah. Ada hal yang perlu kita diskusikan, silakan Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pertama saya mengingatkan, saya dari arahan Ustaz hasil komunikasi kita tanggal 9 Juni Ustaz, sampai sekarang belum ada respon tentang warisan. Pertemuan kemarin kayaknya sudah dibahas Pak. Ya, saya sudah baca apa yang Bapak kirimkan. Khawatirnya yang lain juga bertanya dengan pertanyaan yang sama, maka kita jelaskan Bapak pertanyaan itu 4 poin. Tapi mungkin Bapak tidak menyimak ya pertemuan yang lalu. Bagaimana ketentuan ketika harta itu dibagi tidak secara syariat, bagaimana ketika ada istri yang ditinggal tikar dan lain sebagainya, seperti itu. Ya silakan lanjutkan Pak. Kemudian yang saat ini yang ingin saya tanyakan, hibah harta yang kita beli itu kan berbeda tahunnya dan tempatnya Ustaz. Iya. Sehingga harganya bervariasi walaupun asetnya itu tidak sama. Kalau terkait dengan hal ini, siapa yang berhak untuk memaksa angka itu? Itu yang pertama. Yang kedua, perlu kita memanggil suatu instansi untuk seperti apa harga rumah yang akan kita bagikan itu? Karena kita tidak bisa kita beli sudah 10 tahun memang dulu. Iya, baik. Kita menghibahkan, kita nggak mau pakai waris. Gitu. Kita tidak pakai waris tapi pakai mekanisme hibah. Tapi dengan pengajian hari ini karena angkanya itu berbeda, karena angka perolehannya itu disebabkan tahun belinya itu beda, jadi beda. Siapa yang berhak untuk melaksanakan itu? Kita juga. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita ulang kembali. Permasalahan pertama terkait daripada masa yang berbeda. Apakah ada batasan-batasan itu harta diberikan kepada anaknya, diberikan kepada istrinya dan lain sebagainya. Suami istri, ini penjelasan kemarin ini. Suami istri ketika suaminya meninggal dunia, anaknya banyak, maka harta itu sudah sepantasnya dibagi kepada anak-anaknya sebelum mantan istri ini menikah lagi. Nah, ketika dia menikah lagi dengan suami kedua, ternyata suami kedua ini punya anak, tidak berhak dapat harta warisan dari suami pertama. Batasannya terhitungnya ketika dia menikah dengan istri baru. Batasannya ketika dia menikah dengan suami baru, dihitung dari 0 harta itu. Harta sebelumnya diberikan kepada ahli waris. Nah, ini yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ya, batasannya di situ. Ya, terkadang kan seperti itu, Pak. Ada seseorang ketika nak menikah, dilihat dulu orang ini punya harta atau tidak. Tidak tahu itu adalah harta warisan bagi anak-anaknya. Dikarenakan harta ini belum dibagi, dipegang kendali oleh istri ini. Nikah dia dengan orang lain, dibawa seluruh daripada hartanya. Kebetulan suaminya ini punya anak.
Wafat sudah ibu ini, hartanya dibagikan kepada mantan daripada suaminya. Ini kan aneh itu. Maka ketika ada yang sudah meninggal dunia, langsung bagi. Batasannya di situ, Pak. Hitungan hartanya di situ. Wafat, meninggal ayahnya, bagi harta bawaan daripada ayahnya. Meninggal ibunya, bagi harta daripada ibunya, sehingga tidak semberawut permasalahannya. Yang jadi masalah itu kan ketika dia menikah lagi. Nah, harta ini digabungkan sehingga kita bingung, dihitung dari mana harta itu dapat daripada anak suami yang kedua, dihitung dari mana anak suami dari yang pertama, kan seperti itu. Dikarenakan kelalaian kita tidak membagi dari awal ketika ada salah satu orang tua ataupun anak yang telah meninggal dunia. Seperti itu. Yang kedua, ketika ada seorang istri, ini hati-hati betul. Ini hadis sahih itu. Istri ini sudah diberikan nafkah yang cukup oleh suaminya. Cukup sudah, maharnya ada, nafkahnya juga ada. Tidak ada alasan bagi ini istri untuk meminta cerai kepada suaminya. Tapi dikarenakan dia karena tergoda dengan orang lain, dia tinggalkan suaminya, dia menikah dengan orang lain. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Haram perempuan ini masuk ke dalam surga. Ah, ini tegas betul. Nggak boleh. Kecuali ada alasan tertentu. Mungkin ibu sering disakiti, tidak diberikan nafkah, ya boleh gugat. Tapi kalau nafkahnya cukup, harta cukup, kasih sayang cukup, tapi dikarenakan mungkin dia terpedaya dengan orang lain, ditinggalkan daripada suaminya, ini haram bagi mereka untuk masuk ke dalam surga. Yang ketiga, ini masalah hibah. Nominal harga emas tahun 2000 dengan 2024 itu beda. Harga uang juga beda. Jangan kita konversikan 2 juta dulu dengan 2 juta sekarang, Pak. Kalau dulu 100.000 itu luar biasa, sudah bisa belanja 2 pekan. Sekarang 100.000 duduk di kedai makan bakso 2 mangkok habis itu. Habis 100.000 tuh. Nah, berarti kita tidak bercerita nominal, tapi kita bercerita masalah nilai. Berarti baik ia masalah hibah, baik ia masalah warisan, maka berceritalah masalah nilai. Nilai, bukan harga dulu. Harga dulu kan 100 juta kata dia, sekarang sudah berapa harganya? Berarti dinilaikan barang itu, dinilaikan harta itu, sekarang harganya berapa? Sekarang harganya berapa? Maka hibah yang sudah dibagi oleh orang tua kepada anaknya, jumlah hibah ini sama, ketika dia wafat tidak bisa dituntut jadi harta warisan. Kenapa? Karena semuanya dapat. Yang jadi masalah itu kan semuanya tidak dapat. Anak tertentu saja yang memperoleh hibah itu. Maka dituangkan dalam perundang-undangan kompilasi hukum Islam, itu hibah dihitung sebagai harta warisan. Berarti harganya dinominalkan dengan harga terbaru. Nah, mungkin nggak tahu kita harga terbaru. Ya, perumahan sekarang tipe 36 dulu dapat 90 juta. Sekarang sudah 175 juta. Tidak dikonversikan harga dulu. Berarti harga sekarang yang kita pakai. Ya, seperti itu. Maka emas hutang dulu tidak boleh dibayarkan dengan uang. Maksudnya seperti apa? Saya minjam ini termasuk kategori riba juga ini. Saya dulu minjam emas sebulan 1 gram. Dulu kan harganya cuma 200.000 1 gram. Sekarang saya bayar, enggak usahlah saya bayar emas, uang saja 200.000 kok harganya dulu kata dia. Bayar emas, dibayarkan 200.000. Kan enggak mungkin itu. Karena emas itu sekarang bervariasi. Ya, naik terus dia. Sekarang 1 gram habis hampir mendekati 2 juta. Dulu 200.000. Nah, konversinya ke situ, Pak. Nah, seperti itu. Nah, tapi wallahu a'lam bishawab. Silakan, mungkin ada Bapak Ibu yang lain. Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam satu keluarga, misalkan ini seorang ini terus melimpahkan kepada menitahkan kepada menantu
waris seterusnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan seperti ini berarti para ulama membatasi jumlah maksimal hibah itu berapa. Itulah salah satu polemik yang muncul, masalahnya muncul karena tidak ada batasan daripada pemberian itu. Kalau tidak ada batasan, seolah-olah berarti nenek ini memberikan seluruh daripada hartanya ia hibahkan kepada cucunya. Ya sah-sah saja, sah-sah saja karena itu adalah hak milik daripada seorang nenek, seorang kakek, boleh dipakai oleh ini cucu. Tapi ingat ketika nanti neneknya meninggal dunia, kakeknya meninggal dunia, ini dibawa kerana hukum pembahasan tentang kompilasi hukum Islam dijadikan sebagai warisan. Tapi sebelum nenek ini meninggal dunia, pemberian yang sangat besar tadi boleh dinikmati oleh cucunya. Boleh dinikmati oleh cucunya. Kenapa? Karena nenek ini kan ahli warisnya ada. Seolah-olah dia tidak suka melihat daripada ahli warisnya, sehingga harta ini diberikan sepenuhnya kepada cucu. Lompat sudah cucu. Seharusnya kan cucu itu tidak dapat karena terhalang oleh anak. Selama nenek ini masih hidup, habis-habiskanlah itu, boleh itu. Karena pemberian. Ya, tapi ketika sudah meninggal dunia beda cerita. Yakin dan percayalah anak-anaknya seketika sudah tahu bahwasanya itu adalah pemberian daripada mak mereka dengan jumlah yang sangat besar, pasti mereka yang menuntut itu. Ini kan ketidakadilan. Ya, kembali lagi ketidakadilan. Kenapa Rasulullah melarang wasiat itu diberikan kepada ahli waris? Karena muncul ketimpangan daripada hak mereka. Maka ada ulama yang membatasi ketika lebih pemberian itu daripada sepertiga harta warisan, maka dikembalikan kepada warisan. Tapi kalau tidak sampai sepertiga daripada nominal pemberian itu, nominal daripada hibah itu, ya boleh ia miliki tanpa dijadikan sebagai harta warisan. Nah, ini solusi yang diberikan para ulama. Dikiaskan kepada pemberian kias tadi, kepada pemberian kepada wasiat tadi. Wasiat itu maksimalnya sepertiga. Wa inna sulusu lakatsir, kata Nabi. Sesungguhnya sepertiga itu sudah termasuk kategori banyak, tidak boleh lebih daripada sepertiga. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tutup majelis kita ini dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam ini, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.